Salah satu cara menjemput jodoh dalam 1001 jam adalah sebut namanya. Ya, sebut namanya. Sebut namanya berkali-kali. Bohong kalau kamu cinta, kalau kamu suka, kalau kamu sayang, tidak menyebut namanya. Bohong kalau kamu ingin menikah dengannya, rindu ketemu dengannya, nggak menyebut satu kali pun namanya. Maka sebut namanya agar kamu cepat nikah dengannya. Ya, karena gini teman-teman, dalam hukum kekuatan pikiran gitu ya, saat kita menyebut namanya dengan konsentrasi penuh berkali-kali, itu suara kita itu bervibrasi. Ya, sebut namanya. Itu akan saat menyebut nama Arin, 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 itu akan bervibrasi gitu ya. Vibrasi itu akan menggetarkan seluruh jagat raya. Semakin kuat vibrasinya yang kita sebutkan itu, semakin menghantarkan getarannya itu semakin jauh dan hanya sampai pada orang yang dituju. Itu salah satu prinsip ilmu santet juga. Ilmu pelet juga. Sebut namanya. Tapi seperti apa menyebut namanya, bagaimana caranya, di mana menyebutnya, dan kapan menyebutnya. Itu yang harus dipelajari. Contoh, saya 2009, masih ingat 2009 setelah pemilihan presiden SBY saat itu. Ya. Musim hujan. Di Bandung sedang musim hujan. Hujannya sangat besar. Ya. Saya saat itu bekerja di Darut Tauhid Training Center. Kemudian saya di lantai 2, hujannya terasa banget kerasnya dan ada petir menyambar. Kemudian saya menghadap kiblat, ya. Kemudian saya berdiri menengahkan ke atas. Ya, saat petir itu tujuannya itu, Arin, semoga kau jodohku. Iya, gitu. Arin, semoga kau adalah jodohku. Perdekatlah, dekatkanlah kalau memang jodohku, jauhkanlah kalau memang dia bukan jodohku. Saya sebut nama-namanya, saya sebut namanya maksudnya itu bukan nama orang lain, nama dia berkali-kali gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah dia sudah mendapatkan laki-laki seperti saya. Terbalik, saya mendapatkan perempuan soleha seperti dia, Arin, dan memiliki 3 anak darinya. Ya, itu contoh. Itu salah satu contoh bagaimana saya menyebut namanya, dan kami salah satu yang yang tercepat untuk menikah dari awal sampai akhir pertemuan itu. Jadi teman-teman, ya, gampang sekali ya bagaimana teman-teman untuk bisa menjemput jodohnya gitu ya. Menjemput jodoh sendiri, sebut aja namanya. Jadi bagaimana caranya? Ya tadi, untuk menyebutnya itu ya di tempat khusus, di tempat yang suci, di tempat yang baik gitu ya. Kondisi waktunya juga di hujan gitu ya, saat petir menyambar-nyambar, itu salah satu waktu yang diijabah doa-doanya gitu ya. Dan kita harus konsentrasi full menyebut namanya, berdoa sama yang punya dirinya. Insya Allah itu salah satu bagaimana dapetin jodoh dalam 1001 jam. Sebut namanya di tempat yang baik, di waktu terbaik, dan kondisi terbaik. Insya Allah kamu akan dapetin dia. Oke teman-teman, itu satu contoh bagaimana konten ya akan membentuk semua dari pesan yang kita sampaikan. Ya, kalau teman-teman tadi melihat gitu ya, mendengar gitu ya,
khususnya dalam arti menyimak poin per poin saya menyampaikan isi dari materi saya itu ada rumusan, ada alurnya. Nah, alurnya itu saya sebut dengan PRED, point, reason, example, dan to do point. Point, reason, alasan, point sesuatu yang sedang dibahas, yang ingin dibahas, reason, alasannya apa, kenapa itu penting dibahas, ya. Kemudian apa? Example, contohnya seperti apa, ya, dari poin yang dibahas penting itu, gitu ya. Dan to the point, kembali ke poin pertama bahwa itu adalah memang penting banget dibahas. Poinnya adalah bagaimana menjemput jodoh dengan hanya menyebut namanya. Hal yang kecil bisa menjadi besar, gitu ya. Kecil nyebut namanya aja, dan besar hanya dapetin jodohnya, gitu ya. Kemudian reasonnya apa? Karena dengan proses menjemput namanya dengan konsentrasi khusus itu akan bervibrasi, dan itu memang sebuah fakta, gitu ya. Saat kita menyebut sesuatu berulang-ulang, berzikir, menyebut Allah, itu akan vibrasi dan Allah akan mendengarkan kita. Sebenarnya itu harus dikembalikan lagi pada Allah. Saat menyebut nama yang kita sukai, sematkan Allah juga di sana, gitu kan. Sama mengingat dirinya juga, sebut terus namanya, gitu ya. Itu akan bervibrasi sama kayak ilmu-ilmu yang lain, gitu, yang santet, yang pelet pun sama seperti itu, kayak gitu ya. Mengulang, menyebut namanya, dizikirkan, diulang-ulang, gitu ya, diingat-ingat. Kemudian contohnya yang tadi saya sampaikan tentang contoh saya pribadi, dan alhamdulillah, gitu ya. Sehingga baru di poin terakhir adalah saya sebutkan lagi lebih rinci lagi to the point-nya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana konten dibuat, isi. Karena sesungguhnya saat teman-teman sudah memberikan perhatian, sudah menyampaikan isi tujuan teman-teman, dan bagaimana mengorek pengetahuan dan pengalaman dari audien, selanjutnya kita ngomongin ke konten isinya apa. Nah, tadi isinya, dan tadi saya pakai dengan salah satu alur menggunakan teknik PRED, point, reason, example, to do point. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.